Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa nastakhal hadis kitabullah wa akhrul hadi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dikelompokkan ke dalam golongan hamba-hambanya muttaqin. Kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah tepat waktu bersama imam dan kita melaksanakan di masjid. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya bahwasannya ketika Rasul menyampaikan tentang manfaat dan perilaku orang-orang yang mereka senantiasa menjaga salat subuhnya, maka mereka termasuk orang-orang yang disifati oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang beriman, yang tampak keimanannya. Karena banyak kita temukan ketika Rasul pernah menyampaikan, orang kalau ketok neng masjid, luhur, asar, maghrib, isya itu biasa. Tapi kalian akan menemukan orang yang tampak keimanannya, tampak jelas keimanannya, walaupun terletak di hatinya, ketika mereka bisa menjaga dengan istiqomah subuhnya berjamaah di masjid, terutama untuk bapak-bapak, untuk laki-laki. Jadi ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan beristiqomah untuk bisa senantiasa sholat subuh secara berjamaah di masjid seperti pada pagi hari ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, pernah terjadi ketika di Amerika ada orang Indonesia datang ke Amerika itu kaget dan bingung. Dia itu kalau berangkat subuhan di masjid di Indonesia itu bareng teman-temannya seperti begini. Pak Narto berangkat, Pak Bambang, Pak Lakir berangkat, bareng ketemu koncone. Suatu saat orang Indonesia ini datang di Islamic Center di Amerika. Dia berangkat ke masjid dari hotelnya. Kebetulan tidak jauh dari masjid ke Islamic Center ke masjid, ke hotelnya. Keluar dari masjid mendengar adzan subuh, dia berangkat ke masjid. Tentunya di Amerika tidak banyak orang muslim. Dia berangkat ke masjid, jalan menuju Islamic Center itu hanya 1-2 orang ketemu. Tapi yang aneh, dia banyak ketemu orang-orang asli Amerika yang keluar rumah. Kalau ini tadi ketemu 1-2 orang masuk masjid, tapi dia banyak ketemu orang. Dan orang yang keluar ini hampir seragam. Seragamnya apa? Banyak yang keluar rumah memakai sepatu ket, memakai sepatu baju untuk berlari, untuk berolahraga. Tapi ada satu yang untuk seragam. Kalau baju tidak bisa seragam. Yang satu seragam apa? Sama-sama nuntun kirek. Sama-sama nuntun kirek. Ya benar. Jadi dia banyak ketemu orang-orang yang memakai pakaian olahraga, tetapi dia pakai tali, kireknya digandeng. Dan kirek yang besar-besar ada, kecil ada, dan dia ketemu seperti itu. Sampai suatu saat besoknya masih ketemu itu. Kok ijek podo? Sing nang masjid iki sithik ketemu 1-2 orang, tapi ketemu banyak orang Amerika
pakaian olahragane nuntun kiri, diajak mayu. Dan itu anjing mahal-mahal katanya. Hari ketiga dia enggak, ya rakuat akhirnya takok gitu kan ya. Kenapa? Apa yang melatar belakangi? Saya 2-3 hari ketemu Anda yang orang Amerika ini bangun subuh, bangun pagi, tapi kok mesti kiri diajak melayu-melayu. Ternyata ditanya 1, 2 beberapa orang jawabannya sama. Sing nuntun kiri mau jawabannya sama semua rata-rata. Ya, mereka yang dipelihara adalah anjing yang bersih, ditempatkan khusus, diberi makan khusus, bahkan diberi AC khusus, diberi anjing peliharaan mereka yang bagus. Jawabannya apa? Mereka mengatakan kami diberitahu oleh dokter hewan. Kami ini diberitahu oleh dokter hewan dan ahli-ahli kesehatan hewan. Waktu terbaik untuk nafasnya yang diambil oleh hewan, ya mereka mengatakan dalam 24 jam ada waktu terbaik oksigen itu yang paling bagus, paling pekat dan paling menyehatkan. Dan dokter itu mengatakan waktu terbaik 24 jam, hawane paling apik selama 24 jam itu adalah pada waktu subuh. Saat-saat ini, tadi sebelum masih adzan, qomat sampai saat ini, O2-nya, oksigennya ini adalah paling pekat, konsentrasinya paling tinggi dan paling menyehatkan ketika disedot oleh kita. Dan itu diterapkan tidak hanya untuk manusia, tapi dia nggawa kiri gen sehat. Bayangkan, kiri anjing diajak jalan ben sehat karena waktu subuh itu adalah waktu yang paling mahal bagi orang-orang Amerika. Engko yang wis awan srengenge meletek sampai malam tidak ketemu oksigen sebaik itu. Itu orang Amerika meneliti dan bagus untuk anjingnya, tapi juga untuk orangnya. Bayangkan kita di sini, tiap hari kalau kita istiqomah subuh di masjid, tiap hari kita mencium dan mengambil oksigen pada waktu subuh, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang subuhan itu. Diberi kesempatan untuk menghirup oksigen yang paling bagus, dan itu hanya pada waktu subuh. Iki sing jek turu ora entuk iki. Atau mereka yang masih angler, masih di rumah subuhan tidak ke masjid, mereka tidak mendapatkan oksigen seperti ini. Dan itu 24 jam hanya ada pada waktu subuh. Makanya orang Amerika itu ngejak kiri melaku-melaku supaya kiri sehat. Nah itu kita bayangkan, ya, kiri diajak jalan karena apa? Oksigen paling bagus. Nah sekarang kita alhamdulillahirobbilalamin ya bisa istiqomah subuh, kita hirup udara. Makanya hadis Rasul, nanti panjenengan mungkin ada yang sudah menerapkan, kalau keluar dari rumah, ambil air wudhu, berangkat ke masjid, begitu nutup pintu sampai di halaman, sampai di jalan, sunahnya apa? Menengadahkan kepala ke langit. Jadi panjenengan keluar rumah, ndelok langit, begini, sambil tarik nafas, ada ayat yang dibaca. Apa ayatnya? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, dalam surat Al-Imran ya. Itu sunnah Nabi. Keluar rumah, menengadahkan langit, ambil tarik nafas, lihat langit, lihat kekuasaan Allah sambil baca ayat itu. Ya, dibuka surat. Ya, itu ciri-ciri tentang ulul albab itu kan ya. Ibu jamaah sekalian, yang selanjutnya jadi ya sesuatu yang mahal. Bisa bangun subuh, sholat subuh, itu hanya manfaat duniawi, manfaat ya. Atau kalau manfaat akhirat lebih banyak lagi. Apalagi yang dibaca oleh imam tadi ya. Sering saya angkat itu ayatnya surat Al-Isra itu, aqimis sholata lidulu bisyamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Waktu subuh itu disaksikan oleh malaikat. Panjenengan sekarang duduk baca istighfar, dengarkan kajian, menengtok, didoakan malaikat, karena malaikat masih ada di sekitar kita ya. Itu yang kita bahas pada bulan yang lalu ya.
Malaikat datang pada waktu subuh berganti sip ya. Dan subuh disaksikan oleh malaikat. Itu rakaat yang pertama tadi ya, dibaca oleh imam. Rakaat yang kedua, imam tadi baca surat apa Pak? Ayat terakhirnya lupa. Surat apa Pak selama tadi? Surat Al-Kahfi. Itu yang hafal Al-Kahfi tadi tidak benar kan di depan-depan itu ya. Qul innama ana basarum mithlukum yuha ilayya, itu kan ya, yang ayat terakhirnya ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang selanjutnya kita sudah masuk di bulan Rajab, sudah di akhir bulan Rajab, dan kalau tanggal nasionalnya kita sudah masuk di bulan Februari, tanggal 4 ya, 4 Februari hari ini, hari Ahad yang pertama tahun 2024 ya. Di mana-mana ramai yang dibicarakan adalah kurang 10 dino. Kurang 10 dino. Apa nih Pak? Apa itu? Oh, Valentine. 14 Februari kan biasanya Valentine ya. 14 Februari 10 dino kas. Ya, artinya ada pemilu. Ya, ada pemilihan umum dan pemilihan ini digabung ya sekarang. Ada pemilihan, kalau dulu legislatif, sekarang ada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden langsung. Pemilihan pemimpin Indonesia ya. Atau mungkin ini ada yang tim suksesnya. Pak Bambang tim suksesnya sinten Pak? 01, 02 atau 03? Atau mungkin ada yang caleg ini. Pak Yono caleg betul nih? Oh betul. Ada mungkin ada yang caleg-caleg ya. Atau mungkin ada yang biru, putih, merah, hijau, kuning, apalagi warna benderanya ya. Ya, oranye atau yang lain lagi ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya juga tidak caleg, tidak masuk partai, tidak tim sukses, tidak apapun ya. Jadi saya ingin menyampaikan bukan karena nanti kampanye, bukan ya. Nanti kita lihat sebenarnya bagaimana masalah kepemimpinan di dalam Islam, politik di dalam Islam. Wah, nanti ada yang bicara, kok ngomong politik kok neng masjid toh. Ini kita tidak bukan bicara politik praktis, bukan politik kampanye, bukan politik sok tanggal 14 enggak ya. Kita bicara politiknya Rasulullah. Jadi kalau bicara politiknya Rasulullah, kepemimpinan Rasulullah dan para sahabatnya, artinya kita bicara hadis. Karena Rasul berbicara tentang politik. Dan Rasul itu pemimpin politik. Presiden, yo nabi, yo presiden, pemimpin tertinggi. Dan tidak menggunakan politik ketika memimpinnya. Memimpin umat waktu itu. Ada satu hadis ya sebenarnya banyak hadis. Ada satu hadis yang ingin saya angkat. Rasul pernah menyampaikan begini Pak, ya saya baca terjemahnya langsung ya. Islam itu punya ikatan demi ikatan. Jadi yang kaya tali dawa kuwi ditaleni siji, taleni meneh, ditaleni meneh sampai taline dawa kuwi dadi gulungan. Dan dhuwure taline kenceng. Set ditali pati. Rasul mengibaratkan Islam itu seperti tali ini. Ditaleni dari satu, kedua, ditaleni sampai taline paling dhuwur, paling cilik ditaleni kenceng. Dan suatu saat Islam ini atau tali ini ucul siji-siji. Jadi taline tadi akeh, saka panjang, ditali-tali dadi cilik, dadi bunder, taline kenceng. Suatu saat Islam ini engko taline ucul kabeh. Enek sing ucul dhisik dhewe, enek sing ucul keri dhewe. Dan hadis Rasul langsung menyebut tentang ini. Ikatan Islam yang pertama kali ucul adalah al-hukmu, tentang hukum Islam, tentang syariat Islam, tentang aturan Islam. Itu tali yang pertama ucul, yang hilang. Dan tali terakhir, jadi kalau tali ini itu ada 1000 ikatan, ucul kabeh, garek satu tali yang terikat tadi, tali ini dawa diikat sekali tok. Ini adalah tali Islam yang paling terakhir.
Tali yang pertama tentang hukum aturan Islam, syariat Islam. Tali sing keri dhewe dan lepas satu persatu. Apa Pak? Ikatan yang terakhir dari Islam. Yen iki ucul berarti Islam ucul. Apa Pak? Apa? Apa? Hah? Adil. Oh, akidah. Bukan. Ikatan yang terakhir dari Islam, ya, ada banyak ikatan. Sing paling keri dhewe, kalau ini ucul ilang Islami. Rasul mengatakan tali yang paling terikat paling akhir adalah as-shalah. Apa? Salat. Tali Islam ini nomor siji sing ilang tentang hukum Islam, yang kiri dhewe berkaitan dengan salat. Ya, kita bahas yang pertama. Al-hukmu, hukum, artinya apa? Para ulama sepakat yang dimaksud dengan hukum adalah hukum Islam, syariat Islam yang ditegakkan oleh pemimpin Islam, oleh Rasulullah dan para khilafah berikutnya. Pemerintahan Islam yang bisa mengatur hukum Islam. Tidak mungkin Al-Quran yang 30 juz ini banyak hukum-hukumnya, banyak aturannya, melaku dewi-dewi. Mesti ada pemerintahan yang melakukannya. Ya. Nah, artinya apa? Pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam ini dimulai dari siapa? Dari Rasulullah. Rasul yang pertama. Rasul mengatakan dalam hadis, Bani Israel ki duwe nabi. Ya nabi ini mati diganti. Nabi ini mati diganti. Sebagai pemimpin umat itu. Dan saya diutus sebagai pemimpin umat Islam yang terakhir. Setelahku akan ada khilafah-khilafah penggantiku. Dan jumlahnya banyak. Hadis Rasul seperti itu. Artinya apa? Kalau panjenengan bisa melihat, Rasulullah itu selain sebagai nabi, tapi juga sebagai pemimpin politik tertinggi, pemimpin pemerintahan. Kantornya yang di Istana Presiden, enggak ya. Kantornya di masjid. Ya. Nabi itu mengurusi, mengatur pemerintahannya di Madinah itu semua dari masjid. Piye kono delegasi ke Habsyi, bagaimana delegasi ke Babilonia, bagaimana itu semua diatur oleh Nabi. Bagaimana mengatur hukum-hukumnya dalam masyarakat, itu semua dari masjid yang atur. Nabi yang pertama mengatur, itu ada. Kemudian masalahnya setelah Nabi wafat, para sahabat sepakat, iki ora entuk kosong, ora nek sing dadi nabi meneh, tapi enek kudu sing genti nabi sebagai pemimpin Islam. Setelah Nabi sinten Pak? Penggantinya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar setelah Nabi meninggal, Abu Bakar yang menjadi penggantinya. Abu Bakar jadi presiden, jadi pemimpin ini nganggo kampanye mboten Pak? Atau 01 Abu Bakar, 02 Umar, 03 Utsman itu kan. Tidak seperti itu ya. Kalau panjenengan yang pernah umroh, ada pintu utama Masjid Nabawi yang sebelah itu kiri itu kebake makam sahabat. Nomornya itu pintu-pintunya yang besar, yang 300-an. Ke kiri itu bake, ke kanan itu ada pelataran. Dulu hotel-hotel sudah dihancurkan ya, sekarang sudah jadi tanah lapang. Di sebelahnya lagi ada, kalau panjenengan yang terakhir umroh ada city tournya, mesti jalan-jalan di sekitar masjid. Di situ ada satu tempat, ya sebelah kanannya ya. Kalau masjidnya menghadap ke sana berarti sebelah kanannya. Ada satu tempat dipagari, ada pohon-pohon yang namanya Saqifah Bani Sa'idah. Ada yang pernah lihat itu? Tidak boleh masuk, cuma nginguk ya. Disitulah ada rapat untuk menentukan siapa pengganti Nabi. Waktu Nabi meninggal mereka bingung. Sampai-sampai jatah Nabi dorang gagas. Akhirnya yang memandikan Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lain. Liyane iki bingung, iki sing ganti Nabi sapa iki?
Ayo, masang baliho. Oh, tidak ada ya. Tidak ada model seperti itu. Lah akhirnya apa? Disitulah ya sempat terjadi pertentangan. Sing siji njaluk, ini sok kelompokku. Kaum Ansor, orang asli Madinah. Yang satu enggak, orang Muhajirin karena mereka lebih dulu mlebu Islam. Oh enggak, lebih pinter iki. Iki gelarnya profesor. Sorry ye, loh kok sorry ye, itu Pak Prabowo kalau sorry. Akhirnya mereka di situ berembuk, akhirnya disepakati. Yang menjadi pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan pertimbangan, satu, orang yang pertama kali masuk Islam, orang yang paling soleh, orang yang paling dekat dengan Rasul, yang menemani Rasul ketika hijrah, bahkan mertuanya Nabi sendiri, semua banget. Akhirnya, kalau dari fisik, Abu Bakar itu digambarkan fisiknya lemah, Pak, orang gagah. Makanya kalau panjenengan pernah mendengar hadis tentang isbal. Isbal itu apa, Pak? Isbal apa? Celana yang menutupi mata kaki sampai mata kaki. Ini berkaitan dengan Rasul sampai mengatakan itu. Abu Bakar ini wonge awake cilik, yen salat nganggo sarung, sarungnya melotrok. Karena yen melotrok iki wetenge gedhe apa cilik, Pak berarti? Oh cilik nggih. Wetenge cilik nggih. Nganggo sarung itu melotrok. Makanya terus kalau nganggo sarung sering nutupi mata kaki. Apakah saya termasuk isbal ya Rasul, termasuk orang yang sombong menutupi mata kaki? Nabi mengatakan tidak, karena kamu adalah tidak sombong. Dengan walaupun turun isbal ya, mata kakinya tertutup oleh sarung. Karena awake cilik. Ya, ini pemerintahan dalam Islam tidak boleh kosong, sahabat waktu itu. Kudu enek sing mengatur umat Islam. Tapi bukan Nabi, ya. Nabi meninggal ganti Abu Bakar. Ya, ora kudu awake sing paling gede itu. Awake cilik itu. Yang kedua, kita lihat lagi. Abu Bakar meninggal diganti oleh Umar. Abu Bakar ini sebelum meninggal, beliau mengumpulkan orang-orang sahabat-sahabat yang senior, yang pinter di hadapan oleh Abu Bakar ini. Di orang sahabat-sahabat yang senior. Ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada sahabat-sahabat. Mereka berembuk, ya sampeyan yang mati penggentine sapa? Ya, disepakati Umar bin Khattab. Nah, kalau Umar bin Khattab ini awake gede, kuat, jenderal perang, kan ya. Jenderal itu. Jadi mau sing awake cilik entuk dadi presiden, sing saiki awake gede entuk dadi presiden. Jadi bukan ukuran awak berarti kan ya. Paslon 1 2 3 yang gede awake sama Bu. Nah, jadi bukan ukuran gede ya. Nah, ini Abu Bakar awake cilik banget. Dan sekarang Umar bin Khattab yang gulat menangan. Tapi ketika dia masuk Islam, namanya Al-Faruq. Dari Umar bin Khattab ini 2/3 wilayah dunia dikuasai Islam. Ya. 2/3 Umar. Selesai Umar ini membentuk satu, ya kayak sekarang itu ada beberapa kumpulan orang-orang khusus, Qadhi namanya. Beberapa orang ini rapat. Setelah Umar meninggal, siapa penggantinya? Penggantinya Utsman bin Affan. Utsmannya awake gede apa cilik, Pak? Profesinya apa? Pedagang. Jadi dudu wong, iya, bukan seperti orang yang munafik, bukan kaya jenderal, tapi sekarang dia seorang pedagang. Tapi dipilih karena apa? Memang dia punya kapasitas untuk menjadi pemimpin. Jadi seorang pedagang ya untuk jadi presiden. Ini Utsman bin Affan. Ya. Dan Utsman bin Affan, kalau panjenengan tahu, mungkin pernah baca sejarahnya ya. Beliau pedagang yang jujur, pedagang yang kaya. Bahkan sampai sekarang wonge wis mati. 1400 tahun yang lalu sudah meninggal Utsman. Tapi cek duwe rekening nang bank. Oh, aneh toh. Punya rekening, Pak. Wonge wis mati 1400 tahun,
Tapi waktu mati itu ninggal harta benda banyak sekali. Kemudian oleh pemerintah Arab Saudi punya kebun kurma. Kebun kurma ini dikelola, dipanen, diekspor. Lagi sopo sing duwe? Orang duwe anak keturunan. Ya akhirnya dibuka rekening. Rekening itu, ya kalau ini rekeningnya Pak Yono, Pak Lakir, ya Pak Bambang jelas. Almarhum. Wah, sing duwe rekening wis mati. Utsman bin Affan. Dan itu pedagang, menjadi pemimpin. Ya memang karena punya kemampuan dan orang yang soleh saat itu dipimpin ya. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini disebut Dzun Nurain, punya istri 2 dan dua-duanya anak Nabi. Utsman bin Affan dan dijamin masuk surga. Yang keempat, Utsman meninggalnya terbunuh Pak. Aneh ya, presiden mati itu ditusuk. Lagi pas pampresnya ya itu. Ya Utsman bin Affan belum ada pas pampres ya. Ya beliau sholat, sing mati itu melebu terus nusuk. Nah gitu. Dan anehnya Utsman sebelum meninggal itu menyampaikan, harinya hari Kamis sedang puasa, nanti sore saya mau puasa, nanti sore itu saya berbukanya mau bareng Nabi ya, padahal Nabi sudah meninggal, tapi dia mengatakan itu. Lah sebelum maghrib dia sudah terbunuh. Akhirnya dia mati dan berbuka bersama Rasulullah SAW. Itu tentang Utsman. Yang ketiga itu, keempat, pemerintahan tidak boleh kosong, kudu enek sing mimpin. Berganti lagi, namanya Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib jenderal apa dudu Pak? Bukan. Pertama ketemu Nabi bukan. Pedagang bukan. Kalau Ali ini orang apa Pak? Orang yang termasuknya apa? Orang sugih, orang duit, ya. Bukan pengusaha, bukan jenderal, tetapi Ali adalah orang yang berilmu, ya. Orang yang faqih. Ya. Jadi untuk orang ya jadi presiden ya itu, lah akhirnya jadi pemimpin. Ini berlangsung terus pemimpin umat Islam itu sejak Nabi, Khulafaur Rasyidin, sampai nanti namanya ada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, yang terakhir namanya Bani Utsmaniyah, Turki Utsmani. Ini sejarah ya. Dan Rasul mengatakan, iki engko sing paling cepet hilang tali. Terakhir pemimpin Islam tertinggi di dunia itu ada di Turki. Dari zaman Nabi, khilafah sampai terus rojo-rojo sampai di Turki. Dan Turki ini pemerintahan politik Islam selesai itu pada tahun pinten Pak? Ada yang baca sejarah? 1920 bulannya Mei ya. Itu pemerintahan Islam yang mengatur hukum Islam, mengatur syariat Islam berdasarkan aturan itu. Dan begini Pak, kalau aturan pemerintahan Islam itu semua umat Islam sedunia patokannya yaitu Raja Yogya Pak, Keraton Hadiningrat. Kalau Jogja ini kenapa? Hamengkubuwono nggih. Rajane Hamengkubuwono itu baiate ya karo Turki dulu. Iya, karena pemimpin Islam tertinggi. Aku wakile pemimpin Islam neng tanah Jawa. Wakile neng Aceh, Kerajaan Samudra Pasir. Itu semua menginduk satu. Tahun 1924, pas genep 100 tahun sekarang ini, ya 1924, sekarang 2024. Pas setahun pemerintahan Islam, pemerintahan politik Islam yang hadis Rasul terjadi, hukum Islam yang pertama kali hilang di Turki ya. Dan Turki itu Pak ya, kalau panjenengan mendengar ya, namanya ada yang menghancurkan itu aktor intelektualnya Mustafa Kemal Atatürk. Itu adalah orang Yahudi yang disusupkan untuk menghancurkan pemerintahan Islam. Saya ingin cerita, tapi ya mudah-mudahan jadi pelajaran kita bersama. Suatu waktu ada kesempatan untuk ke Turki.
dari Istanbul, kemudian keliling-keliling Turki, akhirnya sampai di Ankara. Makam Mustafa Kemal Atatürk itu ada di Ankara. Ankara itu ibu kota Turki sekarang. Suatu waktu ada kesempatan untuk berkunjung, saya tapi tidak ziarah maksudnya. Waktu itu sekedar nonton kuburane orang yang menghancurkan pemerintahan Islam sehingga sekarang tidak ada pemerintahan Islam. Dan makamnya Mustafa ini sekarang masih ada di tengah-tengah kota, dibikin satu museum yang besar. Untuk masuk itu harus melewati penjagaan, dan makamnya itu ditaruh, kalau ini masuk begitu, di tengah-tengah ini. Dan cerita sejarahnya Mustafa ini ketika mati, Pak. Hari ini mati, sesuk dikubur, ditutupi, kayak seperti kita mati dikubur tutupi. Sesuk-esuk itu mayitnya mencelat, metu. Itu hari pertama. Wong bingung. Hari kedua, mayitnya dijegur ke meneh di semen. Di semen dikai watu sing kandel, wis ditutup. Orang pada pulang. Sesuk mayitnya mencolot metu meneh. Oh, ini bukan cerita Indosiar loh, Pak ya. Kalau cerita Indosiar engko biasanya mayat ditolak bumi gitu ya. Ini ya ditolak bumi tenan, tapi ini nyata. 2 kali mencolot metu. Sampai akhirnya yang ketiga digali meneh sing luwih jero. Dilebokke meneh mayite, ditutupi macam-macam sampai memakai batu marmer seberat 30 ton. 30 ton ini pinten kilo, Pak? Pinten? 30.000 kilo nggih. Yang semen pinten sak, Pak? Ditutupi dengan itu, dan marmernya itu bentuknya besar seperti ini, kaya batu nisan tapi besar itu. Dan setelah itu tidak mencolot lagi. Abot. Apa malaikatnya ra kuat, Pak, ini. Dan kejadian nyata itu di Turki. Dan sekarang kalau panjenengan suatu saat umroh, ada kesempatan mampir Turki, mampir ke situ. Tapi biasanya kalau yang agak panjang, kalau yang butuh 16, 18 hari, kalau yang 13 hari biasanya mampirnya di Istanbul, kemudian salju di Uludag itu, kemudian ke Bosra, kemudian baru umroh, ya, hanya 3 hari. Tapi kalau yang 6 hari biasanya sampai ke sana, ya, sampai ke Kapadosia juga nanti ya, nonton balon itu ya. Dan di situ sudah tertutup. Sekarang ijek aneh. Sekarang kalau itu kejadiannya waktu dikubur tahun 1900 sekitar 35. Sekarang anehnya, dan itu tidak satu orang yang merasakan. Kalau orang masuk kuburan itu, padahal boleh dhuwur, gede, ombo, asenan, dikai minyak wangi. Setiap jalan di dekat makamnya Mustafa ini mesti mambu batang. Mambu batang, Pak. Bau bangkai. Padahal wis ditutup nganggo marmer, sekarang baunya masih. Itu tidak satu dua orang, Pak. Coba datang. Ya ora nganggo masker ora kuat. Itu makamnya ya. Jadi panjenengan lewat, ya kalau mungkin kenegaraan itu do nyeleh kayak kembang di situ, Pak ya. Lah di situlah itu makamnya. Dijaga tentara 2. Ketika lewat itu, baunya bangkai itu masih ada sampai sekarang. Bau bangkai, bangkainya yang bangkai tikus itu mungkin biasa itu bangkainya mungkin 100 kali lipat bangkai tikus itu ambune. Mayatnya di situ, mayatnya hanya satu itu. Itulah orang yang dikatakan Rasul sebagai tadi menghancurkan pemerintahan Islam sampai akhirnya tali Islam satu itu hilang. Pemerintahan Islam tidak ada, syariat Islam tidak ada, hukum Islam tidak bisa ditegakkan. Dan itu tuh hadis Nabi. Simpul yang pertama. Ya. Artinya apa? Islam itu sangat perhatian kepada namanya pemerintahan. Ya. Makanya ulama yang tahu sing patut iki sopo. Makanya terus ya tidak mengarahkan, tidak apa-apa ya. Silahkan nanti mau milih 01, 02 atau 03, itu berkaitan dengan umat Islam. Karena Rasul pernah mengatakan, kalau ada seorang mereka itu diberi amanah
untuk memimpin rakyat, kemudian dia mendustai rakyatnya, menyia-nyiakan amanatnya, hadis Rasul ancamannya berat. Dia tidak mampu tetapi memaksakan diri untuk memimpin rakyat, makanya dia akan berdusta kepada rakyatnya. Rasul mengatakan apa? Haramkan masuk surga. Haramkan masuk, hadisnya sahih itu. Ya. Jadi, Ibu jamaah sekalian, pemerintahan dalam Islam itu sama seperti sholat kedudukannya. Itu bagian yang diatur. Ya. Sekarang ini makanya kalau tidak ada pemerintahan Islam, yo sak seneng kabeh. Satu contoh saja, sholat Id Pak. Sholat Id ini masjidnya podo neng Wali Songo, subuhan jajar, neng sosok sholat Id iso beda. Sing siji Jumuah, sing siji Setu. Gitu. Karena apa? Tidak ada satu kepemimpinan. Coba kalau ada satu kepemimpinan yang mengatakan satu Syawal adalah ini, semua nurut. Karena tidak ada, ya sudah. Awal poso atau beleh wedhus, beleh sapi, sing siji wis beleh, sing siji wis salat, ijik salat. Itu akan terjadi karena apa? Tidak ada kepemimpinan dalam satu Islam. Tidak ada yang mengatur pemerintahan Islam satu. Makanya hukum-hukum dalam Islam diamalkan yo tidak banyak diterapkan. Ya. Makanya hukum Islam kadang yo, salah satu contoh Pak ya, kemarin kasus di ITB Pak, ada yang ngikuti. ITB, Institut Teknologi Bandung. Ada yang ngikuti kasusnya? Mahasiswa ITB yang kuliah, yen wayahe bayar UKT. UKT itu uang semesteran ya. Ya, uang semesteran yang dibayar tiap setengah tahun ya. Banyak mahasiswa itu, kalau ITB itu uangnya UKT sama Pak, 12 juta. Banyak mahasiswa, hampir 20-30%, sing ora iso bayar UKT, ora iso bayar biaya semesteran. Yang ora bayar, sesuk tahun ngarep ora iso sekolah semester berikutnya. Akhirnya pemerintah, pihak ITB rektornya melalui macam-macamnya memberi tawaran. Sopo sing ora iso bayar, kita bekerja sama dengan pinjol. Namanya Sugacita. Apa Dharma Cita, saya agak lupa namanya. Silahkan nanti nyilih nenggone pinjaman online, engkau enak hitung-hitungane, bungane 2,5%. Iya itu, ITB sampai seperti itu. Pak, yang rasa bayar pinjaman online, engkau nyaurmu, mbok cicil sidik-sidik sampai punah, sampai lunas, tapi bungane sidik wae. Terang-terangan. Memakai bunga. Jelas pada institusi yang terkenal Pak, ITB Pak. Dan sekarang kayak report itu, rektornya membantah ini itu, tapi nyata ada kerjasamanya. Makanya kemarin kalau ada Yagi, mungkin sama Mas Habib atau siapa ini, UIN, mana Pak UIN? UIN apa ini namanya Mas Habib? Apa? Ada masa itu ya. Kemarin ada acara kegiatan mahasiswa ya, sampai dibatalkan rektor. Gara-gara apa itu? Mahasiswa baru gitu. Kon ngunduh aplikasi yang berhubungan dengan pinjaman online karena panitianya itu kerjasama karo pinjaman online. Jadi gue ya panitia itu diberi uang sponsor ning mahasiswa sing baru kon melu anggota pinjaman online. Jadi diarahkan yen kowe butuh apa-apa nyilio. Kowe pengen tuku neng Shopee, Tokopedia atau mau beli apa, nyilio 2 kilo, bunganya rendah. Terang-terangan. Itu karena apa? Ya sudah, hukum Islam diacak-acak seperti itu. Ya karena tidak ada penegasan. Riba itu haram, tidak ada. Padahal kalau sering saya sampaikan, riba itu ada 73 cabang. Yang paling ringan itu seperti apa? Zinai ibunya sendiri. Itu sing paling ringan Pak. Dosa riba sing paling ringan ada 73. Sing paling ringan seperti seorang menzinai ibunya sendiri. Bayangkan. Itu dosanya Pak. Dan itu sekarang marak. Pinjaman online lah, nanti kredit apalah, semua seperti itu. Ya karena memang tidak ada penekanan. Ini bahwasannya haram. Nah, itu yang diperangi oleh Abu Bakar. Ya.
Jadi atau mungkin hukum yang lain. Sudah, kalau kita bicara hukum kisos, hukum pidana dalam Islam, oh sudah, itu tidak pernah ada itu. Tidak ada sekarang ini pemerintahan yang menggunakan hukum Islam. Itu yang pertama. Jadi pemerintahan itu penting dalam Islam, karena untuk menjaga keberlangsungan hukum Islam harus ada pemerintahan. Kalau tidak ada pemerintahannya, sudah hilang ikatannya. Ya, itu yang pertama. Ya, saya 5 menit lagi. Itu yang pertama yang hilang. Makanya pemerintahan itu penting. Yang pemimpin mukui mudeng aturan agama, maka dia yang hati-hati. Ya, hati-hati. Orang nabrak, orang ngawur, ya, karena dia diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pemimpin. Ya. Siapa nanti pemimpinnya Indonesia? Ya itu sudah ada di Lauhil Mahfuz ya. Sudah ada di atas sana, sudah ada namanya. Sing dadi presiden iki sapa sesuk? Itu 01 Pak Anies, 02 Pak Prabowo, apa 03 Pak Ganjar. Ini wis nang kono wis enak. Engko satu putaran apa 2 putaran, nah itu bisa enak. Sudah kita ikuti saja. Cuma jadi sekali lagi tidak untuk mengarahkan siapa itu, tidak seperti apa, tapi pemerintahan Islam itu yang menjaga untuk tegaknya hukum Islam. Yang orang yang pemerintahan syariat Islam tidak bisa ditegakkan. Nah, itu yang penting. Akhirnya maka Rasul sampai mengatakan pengganti itu banyak nanti, dan mereka menjaga aturan Islam ini. Dan ini yang pertama hilang. Tahun 1924 hilang. Yang pertama ya, yang hilang. Kemudian saya menyinggung sedikit ya, masih ya, setengah jam ya, baru setengah jam. Yang terakhir hilang dari umat Islam nanti, tali-tali itu adalah sholat. Sholat nanti yang pertama hilang. Maka Rasul sampai mengatakan itu, betapa pentingnya sholat. Ya, sholat wa imaduddin, sholat yang agama, amal yang pertama dihisab adalah sholat. Ya. Sampai-sampai ini ditulis di sini, Pak. Ini surat apa, Pak? Ini, Pak, yang sebelah kiri saya ini. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Atau jangan-jangan ini ada tulisannya tapi tidak pernah dibaca ini, Pak. Atau mungkin malah kok tulisannya morak-marik rasa dibaca angel gitu ya. Ini yang sini surat apa? Qad aflahal mu'minun. Surat Al-Mu'minun ya. Ya, ayat 1 2 ya. Yang di sini. Surat apa ini? Ayo tak mire, sapa sing nulis ini? Ora ketok. Saged diwaca mboten Pak niki, Pak? Surat Al-Ankabut ya. Ya, ini berkaitan dengan apa ini? Berkaitan dengan sholat. Ya. Berkaitan dengan sholat. Ini ditulis kanan kiri tentang sholat semua ini. Ya. Dan berkaitan dengan orang-orang yang sholat khusyuk sholatnya. Ya. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang terakhir nanti hilang dari umat Islam dan garek keri-keri dewe itu sholat. Makanya batas antara orang Islam dan orang kafir itu yang ninggal ke sholat. Tadi pemerintahan hilang, terus macam-macam hilang, hukum-hukum itu tidak kafir. Tapi kalau sampai sholatnya ini hilang, sudah selesai. Ya, selesai sholatnya. Dan Rasul mengatakan orang-orang yang beruntung orang yang sholatnya khusyuk mereka itu. Amanat itu yang paling pertama hilang, sholat yang paling akhir hilangnya. Makanya sekarang ini tali Islam sing paling keri, sing kudu digondeli, sholatnya. Ora iso haji ora apa-apa, ora duwe duit, ora apa-apa. Dan orang itu kudu ganti haji kapan kalau nggak mampu, tidak. Ora iso poso, ora apa-apa. Yen kowe lara, safar, bepergian, ora poso, ora apa-apa, diganti. Zakat yang kowe ora mampu ya ora usah zakat, malah dizakati gitu. Ndak apa-apa yang kowe ora mampu. Itu rukun Islam. Zakat ora iso ya ora apa-apa, poso iso diganti, haji kalau mampu. Tapi salat ora nek jenenge iki salate prei sesuk diganti. Ya. Makanya ini ikatan yang tidak pernah bisa digantikan. Dan ini yang terakhir. Ya. Salat. Makanya ya, sholat itu nanti yang pertama kali dihisab itu ya karena memang sangat pentingnya, tidak bisa digantikan oleh amal lain. Dia tidak ada diqodho.
aku kesel ora salat sik, salat ngisai tak ganti sesuk karo subuh. Ya ndak bisa. Ora iso ngadeg, ya linggo, ora iso linggo, turu, ora iso turu, miring kanan, miring kiri, ora iso. Hanya isyarat dengan hatinya. Ora iso meneh. Neng ngarep dhewe, ngarep imam. Ya toh? Ning ngarep imam nanti. Ya. Jadi salat itu ya Rasulullah ketika menerima ini, saya sampaikan di tempat Bu Basis kemarin, ya, menerima wahyu perintah salat ini ketika Isra Mi'raj. Ya, nanti ada pengajian Isra Mi'raj ya, mungkin beberapa tempat ya. Maka saya sampaikan yang melatar belakang Isra Mi'raj itu adalah penghiburan kepada Rasulullah. Karena apa? Rasulullah itu ditinggal mati bojone, ditinggal mati Pak Li'e. Sedih, amul husni, tahun duka cita. Ya. Sedih banget. Nah, akhirnya Allah memberikan kebahagiaan, memberikan ganti ya, dengan di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ya nanti ya, ini Rajab kan, tanggal 27 Rajab. Biasanya kan nanti ada peringatan tentang Isra Mi'raj ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, sholat kalau panjenengan nanti punya waktu silahkan dibuka. Ada beberapa manfaat kesehatan untuk dari sholat ini Pak. Ya, karena ini saya lihat banyak yang sepuh ya. Jadi begini, ada seorang dokter di Mesir, dokter Prancis, dolan yang Mesir, nonton piramid. Dokter ini waktu zuhur leren yang masjid nang Mesir. Layah nang masjid kok penak hawane. Nang masjid iki paling penak Pak yen awan Pak. Yen pas luhur mesti marai hawane ngantuk. Makanya Jumatan itu kalau Pak Lakir khutbah ya misalnya tuh. Waktu berdiri khutbah Pak Lakir nggih. Lihat perhatikan. Sing turu ki akeh banget. Kusuk tidurnya maksudnya. Nah itu nang masjid gitu. Lah ini enek wong Prancis nang nggon masjid Mesir, kok awane masjid iki penak, ya padha karo kene. Wis asenan, seger, karpete empuk. Ya toh. Khutbah mulai liyane nggih. Khutbahe assalamualaikum gitu. Jamaah bismikawah gitu kan ya. Ya, nanti turun nang masjid itu paling penak. Nah, itu berkah masjid, memang paling penak gue turun ke masjid. Nang masjid ngantuk, nang omah ngantuk hilang. Kemudian pas pengajian. Ya, jadi Mesir dokter ini aneh. Jalan-jalan di Mesir nang masjid, yo keturun. Lah pas terus krungu adzan tangi terus nonton. Iki wong-wong do ngopo ya? Adzan, terus salat, ruku, sujud, ngadeg, macam-macam lagi, lingguh, ruku. Dek gumun. Urung tahu ngerti, nang Mesir dia di tempat yang tidak ada masjidnya. Metu kabeh, ada satu yang ditanya. Itu tadi senam opo? Itu tadi pada senam apa di masjid itu? Loh, mereka mengatakan orang-orang Mesir, loh ini bukan senam. Loh dikiranya senam. Ini bukan senam. Lah ini apa? Ini sholat, ini ibadah kami, ini sholat yang kami lakukan. Loh, tiap hari bukan tiap hari. Sehari yang wajib itu 5 kali, bahkan kita tambah dengan sholat sunat. Gerakannya seperti itu, iya. Nah, minta tolong dicontohkan nih. Gerakan. Dia kemudian mengatakan apa? Dokter ini adalah dokter ortopedi. Dokter ortopedi kalau sini rumah sakit ortopedi Pak ya. Dokter ortopedi semua ya. Kalau bahasanya itu SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi. Lagi nggone Karima. Nah, dokter Pamuji ya. Yang terkenal ya Pamuji. Dokternya ini dokter terkenal di Prancis, profesor di Prancis. Ketika dia tahu orang-orang sholat seperti itu, dia mengatakan, saya ini seorang dokter di Prancis dan saya mengajarkan pasien-pasien saya yang punya keluhan lutut, keluhan pinggang, keluhan leher, keluhan semuanya, saya ajari gerakan seperti gerakan sholat itu. Dan mereka sembuh. Sing diajari tiap hari untuk pasien dia di Prancis adalah gerakan seperti orang sholat itu. Gerakan seperti dari duduk atahiyat, dari duduk kemudian berdiri. Itu yang paling banyak dilakukan untuk menguatkan lutut katanya. Dan itu benar.
Makanya kalau panjenengan nanti rasakan ya, sebentar lagi Ramadan. Ya maaf ya, kadang itu banyak yang ora tahu sholat malam. Sholat malamnya pas poso, pas tarweh. Suatu saat sholat taraweh, iki yang saya belum tahu jadwalnya, nanti ada jadwal imam-imamnya, mungkin ada yang panjang bacaannya. Ada, ya. Ada yang mungkin ya, yang bacaannya panjang ya. Bacaan panjang itu mungkin kok sing tarawih do ngantuk. Wis mungkin teklak. Tetapi dari penelitiannya dokter Prancis ini, sholat yang panjang, sholat yang lama, rukuknya, sujudnya, itu adalah sholat yang menyehatkan untuk tubuh fisik kita. Semakin lama berdirinya, semakin kuat boyoke. Nah, ayo pilih ndi. Sholatnya dowo, tapi itu manfaat fisik pasti ada. Setelah Ramadan, panjenengan bisa rasakan, yen sholat tarawih sregep, posone ya full, rata-rata orang keluar Ramadan lebih sehat, lebih awet enom, lebih ketok seger. Bisa dibuktikan nanti. Gawe foto pre-Ramadan di foto. Wajahnya boleh atau sak badan. Post Ramadan, setelah Ramadan dipoto meneh. Mesti luwih seger karena ada hormon pertumbuhan yang muncul, hormon kebaikan yang muncul karena Ramadan, karena puasa dan karena gerakan sholat. Itu pasti akan terjadi. Dan sholat efeknya luar biasa untuk kesehatan. Kalau dibahas Pak tentang efek kesehatannya itu luar biasa. Salah satunya ada lagi orang, ya terakhir ya, ada orang Amerika namanya Fidelma, meneliti gerakan siji tok, gerakan sujud. Pripun Pak? Coba dicontohke sujud ya Pak. Atau dicontohke Mas, orang sujud. Sujud, sing diteliti saya bijak si sujud. Dia seorang ahli dokter saraf, dokter bedah kepala. Dia itu aneh mengatakannya begini. Di otak itu kaya balon, membutuhkan darah kabeh. Tapi ada satu titik nenggone otak, kuwi sing ora tahu kena darah. Kalau di foto di MRI, di rongsen macam-macam, ketok enek titik ilang siji. Dan area ini ora tahu entuk getah, ora tahu entuk darah. Kemudian dia meneliti gerakan apa ya? Dikon ngadeg, dikon jengking, dikon mengkurep, dikon apa? Semua dicoba dia teliti. Tidak ada yang maksimal. Sampai dia ketemu kesimpulannya, satu-satunya gerakan yang menjadikan semua darah di otak itu terpenuhi, satu titik tadi terpenuhi, hanya ketika gerakan sujud. Seko sujud terus dia mlebu Islam. Hanya satu-satunya. Pas sujud itu, makanya nanti pas tarawih ya ngono. Semakin lama sujudnya, darah yang mengalir semakin banyak. Titik hitam tadi sing kabeh ora entuk darah dalam satu hari mendapatkan darah maksimal ketika sujud. Semakin lama sujudnya, semakin banyak. Jadi itu gandengannya dua. Berdirinya lama, mesti sikile abu. Nggih betul Pak Mbak? Gitu. Yang imame kesuwen nggih. Ya saya enggak tahu, nanti kebijaksanaan saja takmir ya. Takmir bisa menyampaikan kok. Nggih. Nanti karena di sini banyak yang sepuh, yang tarweh aja dawa-dawa gitu kan ya. Itu boleh disampaikan. Nanti daripada jamaah pindah ya, pindah apa mengeluh. Wes iki imame tonton jadwale. Iki yen sesuk imame dawa ora teko wae gitu kan. Pindah. Jangan. Jadi harus bijaksana jadi imam. Sehingga Mu'adz bin Jabal itu pernah ditegur. Salatnya dawa banget. Padahal salat darah lunga. Gitu. Akhirnya dia ada lagi maucone kulhu. Ya enggak apa-apa, dibolehkan sama Nabi. Ya. Tetapi kalau berdiri lama itu sikile abu. Artinya apa? Darah banyak ngalir nang sikil karena ngadeg. Engko pas ruku itu mulai berkurang. Pas sujud berkurang banyak. Lah darah sing nang sikil mau dipompa oleh jantung masuk ke kepala. Dadi ngadege suwe darahnya tambah akeh. Mungkin sujudnya suwe darah tadi bisa masuk ke otak kita, darah dan oksigen. Itu sehat. Makanya Nabi tidak pernah sakit ya.
Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian kita untuk pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pilpres pilihannya di tangan panjenengan, caleg di tangan panjenengan. Arep milih yo sesuai perintah dari negara, jangan golput datang gitu kan ya. Arep milih sopo silakan, keyakinan hati panjenengan. Cuma satu, pilihan itu dipertanggungjawabkan sampai di akhirat. Kalau jenengan ngerti sing lebih berkompeten, lebih mampu, lebih pinter, lebih mumpuni, lebih cakap, lebih mampu, ya sudah panjenengan pilih. Menurut panjenengan siapa di antara yang mampu itu? Nah, dari usianya, dari kemampuannya semua. Ya, pernah kita bahas kan kemarin. Ya, jadi seperti itu ya, silahkan. Ya, kita berpartisipasi karena kita warga negara yang baik ya, mensukseskan acara itu, acara di pesta demokrasi ya. Ya, silahkan dipilih. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.